Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, Salam semuanya. Kita boleh berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Ya, ini kelanjutan dari pembahasan tentang hati yang baru. Malam hari ini temanya adalah tentang pikiran Kristus, ya. Nah, pikiran Kristus. Nah, Bapak Saudara, jadi setelah kita mengalami pembaruan atau memiliki hati yang baru, sekarang merambah nih. Dampak daripada hati yang baru itu akan menghasilkan pikiran yang baru, ya. Jadi bukan berpikir lalu mempengaruhi hati, tapi dari hatimu itu akan mempengaruhi apa yang Anda pikirkan, ya. Sekarang kan kita lihat situasi dunia ini, kalau orang berpikir khawatir, nanti hatinya khawatir, ya. Kadang-kadang orang berpikir senang karena mendapat rezeki, mendapat hoki itu, nanti hatinya jadi senang. Sekarang kita balik nih, di dalam Tuhan itu mulainya dari hati. Karena dari hati itu akan memancar kehidupan. Kehidupan apa yang terpancar dalam kehidupan Anda, apa yang Anda pikirkan nanti, dan apa yang akan Anda lakukan nanti, itu semuanya tergantung dari hatimu. Makanya dalam cloning Yesus ini, ya, acara cloning Yesus ini, pelajaran cloning Yesus ini, dimulai dulu Tuhan menggarap hati Anda. Ya, hati lamamu disingkirkan, lalu diberi hati yang baru. Ditambah lagi, ada benih Yesus yang ada di dalam diri Anda, membuat potensi Anda itu dapat ya dipastikan Anda bisa akan melakukan apa seperti yang Tuhan sedang kehendaki dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, malam hari ini kita akan bicara tentang pikiran Kristus. Nah, oleh sebab itu harus dilakukan pembaruan pikiran, ya, pembaruan pikiran. Paulus menganjurkannya, persembahkan hidupmu, tubuhmu kepada Tuhan, ya, supaya terjadi apa? Pembaruan akal budi, ya, renewing your mind. Jadi pembaruan akal budi, pembaruan pikiran. Jadi orang Kristen itu harus kelihatan, ya, mulai berdampak perbedaannya dengan orang dunia dengan pola atau cara berpikirnya. Ya, kenapa orang dunia tidak punya hati yang baru? Sehingga cara berpikirnya selalu dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungannya. Tapi menjadi orang Kristen, anak-anak Allah, ya, pikiran kita berbeda dengan mereka. Karena kita tidak tergantung dengan lingkungan keadaan sekitar kita, tapi pikiran kita dipengaruhi oleh gejolak hati Anda. Ya, gejolak hati Anda. Ketika hatimu rohani, pikiranmu rohani. Ketika hatimu rohana, pikiran Anda jadi rohana juga, ya. Jadi segala sesuatu sekarang kita tahu dari hati. Oleh sebab itu pembaruan pikiran ini boleh dikerjakan bersama-sama. Nah, saudara, kita perhatikan dalam pelajaran kita, ya. Setelah hati Anda dibaharui oleh Roh Kudus, sekarang pikiran Anda harusnya juga dengan mudah akan dibaharui olehnya. Amin. Sama halnya dengan hati yang baru, pikiran yang baru juga telah disediakan bagi Anda sejak Anda menerima benih ilahi, yakni sebagian dari Roh Tuhan Yesus yang memasuki hati Anda. Perhatikan di sini, ya. Jadi bagaimana pikiran yang baru itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu prosesnya sama seperti ketika Tuhan memperbaharui hatimu juga, ya. Sama halnya dengan hati yang baru, pikiran yang baru itu telah disediakan bagi Anda sejak Anda menerima benih ilahi, yaitu sebagian dari Roh Tuhan Yesus yang memasuki hati Anda itu, ya. Jadi Bapak Saudara, kita bukan sedang mencipta pikiran yang baru, tidak. Pikiranmu itu juga sama, diganti dengan pikiran yang baru yang telah ditaruh di dalam hidupmu juga. Seperti hati yang baru, ya. Hati lamamu harus digeser, harus dibuang. Sekarang kita sama lagi.
Pikiranmu harus digeser, lalu kita mulai mengenakan pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus yang ditaruh di dalam hidup kita ini. Ya, ini caranya. Bukan Anda mulai berjuang untuk nggak berpikir yang jahat, nggak berpikir yang rusak, nggak berpikir yang aneh-aneh, ya, yang dibangun dari kekuatan Anda sendiri, tidak. Jadi Anda mulai dengan meyakini ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati saya pertama diperbaharui, ada hati yang baru yang diberikan kepada saya. Yang kedua sekarang, ada pikiran baru juga yang ada di dalam diri saya. Nah, sekarang Anda mau menggunakan pikiran siapa? Pikiran Anda yang lama atau pikiran yang baru yang diberi oleh Allah di dalam kehidupan Anda? Ya. Jadi kalau kadang-kadang saya mengajar Bapak Saudara, Saudara, ya, mulai berhenti berpikir. Artinya apa? Anda memensiunkan dini, ya, pikiran Anda yang aktif itu. Lalu Anda mulai menggunakan pikiran Allah yang disediakan, yang sudah ditaruh di dalam hati Anda. Jadi segala sesuatu sekarang bukan kita pikirin. Tidak ya, ada masalah nih contoh. Ya, kalau ada masalah. Bagaimana Anda keluar dari masalah? Kebanyakan orang berpikir ya, bagaimana saya bisa keluar dari persoalan ini? Umpama itu masalah hutang itu. Bagaimana saya bisa bayar hutang ini? Lalu pikiran Anda mulai nih cari solusinya, bukan? Kalau saya terus ditagih begini, nah nanti yang menagih ini akan menyita rumah saya, aset-aset saya. Lalu pikirannya mulai mencari jalan. Apa yang terjadi? Nah, gali lubang, tutup lubang. Itu cara berpikir manusia ya. Selalu begitu ya. Nah, apakah itu sebenarnya menyelesaikan masalah? Tak menyelesaikan. Itu malah menambah masalah. Awalnya Anda hanya menggali satu lubang, akhirnya banyak lubang yang Anda gali, lalu Anda jalan kecemplung lubang. Itu enggak itu. Kenapa? Banyaknya lubang itu. Ya, itulah pola pikiran manusia. Enggak sempurna. Selalu menemui kegagalan dan kegagalan. Kenapa? Karena pikiran manusia itu sebenarnya sumbernya dari daging. Pikiran dari daging itu disebut pikiran terkutuk sebenarnya. Ya, yang diadopsi dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Amin. Jika ada istilah sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Ya, orang yang menggunakan pikirannya, akalnya untuk menyelesaikan masalahnya, tak pernah bisa menyelesaikan itu. Ya, mungkin awalnya Anda sepertinya bebas dari masalah itu, tapi masalah itu tak pernah berhenti. Ya, kalau Anda tidak mengganti dengan pikiran pola pikiran Kristus itu sendiri, berhenti. Kalau Anda mengalami masalah, berhenti berpikir tentang masalah itu. Ya, lalu kalau nggak dipikirin bagaimana, Pak? Ada Yesus. Ya, Anda percaya Tuhan Yesus, bukan? Tuhan Yesus ada. Dia di kayu salib berkata, sudah selesai, sudah genap. Apa itu sudah selesai dan genap? Sakitmu sudah ditanggung. Masalahmu sudah ditanggung juga oleh Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan menanggung dan menyelesaikan masalah Anda? Kalau Anda nggak pernah tanya Tuhan Yesus, Anda nggak mengerti caranya untuk Anda keluar dari masalah pakai cara Tuhan Yesus itu. Ya, kecenderungan kita selalu berpikir sendiri. Berhenti menggunakan pikiran lama kita, lalu mulai melatih diri kita untuk mengenakan pikiran Kristus di dalam hidup kita itu. Amin. Lah, oleh sebab itu, saudara, ya, pikiran Kristus itu harus berkembang di dalam diri Anda. Bila setiap hari Anda bertanya kepada Dia, apa yang sedang dipikirkannya, baik dalam segala situasi yang ada, tidak sedang menghadapi masalah apapun. Perhatikan di sini ya. Pikiran Kristus ini akan berkembang di dalam diri Anda
Bila setiap hari Anda bertanya kepada dia apa yang sedang dipikirkannya dalam segala situasi. Ketika Anda mengalami masalah, itu masalahnya siapa? Ya masalah Anda bukan? Masalah saya, betul? Masalah kita, manusia. Ya. Tapi kan Tuhan menebus kita, betul nggak ya? Ketika dia menebus Anda, termasuk masalahmu ditebus. Ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus ini, sekarang kita mau tahu caranya bagaimana. Setiap hari, ketika Anda menghadapi ya segala situasi yang Anda hadapi itu, coba kita budayakan. Kita tanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa yang Engkau pikirkan? Apa yang Engkau pikirkan jika Engkau mengalami masalah seperti apa yang sedang saya alami hari ini? Camkan baik-baik ya. Dalam segala situasi, kita tanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa yang Engkau pikirkan jika Tuhan Yesus mengalami masalah seperti apa yang sedang saya alami hari ini? Masalahnya boleh berbeda-beda. Mungkin Anda berpikir, Tuhan itu kan roh. Dia kan ada di surga. Nah, masalah kan adanya di bumi. Tapi Tuhan Yesus pernah turun di bumi, bukan? 33,5 tahun, Tuhan Yesus itu ada di muka bumi, memakai tubuh manusia, hidup bersama dengan manusia, selama 30 tahun dia jadi anaknya Yusuf dan Maria. Betul nggak? Dia tahu apa artinya masalah yang ada di muka bumi itu. Yesus pernah capek, Yesus pernah lelah, betul? Yesus pernah sedih ketika di muka bumi itu. Jadi setiap masalah yang terjadi di muka bumi ini, Yesus pernah alami. Amin. Jadi ketika kita compare, ya kita tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau Engkau mengalami hal yang seperti saya alami, kan? Jadi Tuhan Yesus mulai memikirkan perasaan seperti waktu dia jadi dunia ini jadi manusia, bukan? Dia tahu waktu dia jadi manusia, rasanya seperti apa ketika sedang mengalami sebuah masalah yang menimpa kehidupannya. Nah, jawaban Tuhan Yesus tidak idealisme secara roh gitu loh ya. Tapi benar-benar Tuhan Yesus menerapkan dirinya. Seperti dia ada di muka bumi, menggantikan Anda yang sedang punya masalah itu, dan bagaimana Yesus akan menyelesaikan masalah yang Anda sedang hadapi tersebut. Gak percaya? Coba praktekkan. Dalam seminggu ini, Anda praktekkan formula ini. Ketika masalahmu ada, Anda mulai tanya pada Tuhan, Tuhan Yesus, kalau Engkau mengalami seperti saya hari ini, apa yang sedang Engkau pikirkan? Pak, ini masalah istri saya loh Pak. Ya. Apakah Tuhan Yesus punya istri? Jangan berpikir begitulah gitu ya. Itu hanya bentuk jenis masalah saja, betul nggak ya? Tapi sama aja beban masalah itu ada, betul? Ya. Jadi jangan tuh dikait-kaitkan dengan kondisi Yesus nggak nikah, Anda ini urusan keluarga gini. Apapun setiap persoalan Anda, Yesus tahu solusinya. Amin. Tapi Yesus kan nggak pernah sakit, Pak. Nah, justru Yesus menebus Anda dari penyakit Anda, betul? Oleh bilur-bilurnya, maka kamu sudah sembuh. Amin. Nah, jangan dikecualikan. Apapun segala situasi yang sedang Anda hadapi, coba jangan pikir sendiri. Ya, mulai berkata, Tuhan Yesus, apa yang Engkau pikirkan kalau Engkau mengalami seperti saya ini? Lalu tunggu jawabannya. Nanti dia akan berbicara kepada Anda. Gini loh caranya. Ya. Ada tuntunan, ada bimbingan.
kadang-kadang bisa audible, kadang-kadang muncul hikmat, kadang-kadang juga Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberikan arahan kepada Anda. Berbagai macam cara Tuhan berbicara kepada Anda. Amin. Nah, waktu menunggu jawaban dari Tuhan itu jangan bingung juga. Anda yakin? Setiap saya bertanya, Tuhan pasti menjawab. Amin. Pastikan seperti itu. Nah, tapi sebelumnya Anda lihat ya, kadang-kadang menjadi gap antara Anda dengan Tuhan itu kan dosa kesalahan Anda, tuh enggak ya? Kalau Anda memang sadar bahwa Anda salah, ada dosa, cepat say sorry dengan Tuhan. Nanti darah Tuhan Yesus akan menghapus semua catatan dosa Anda, sehingga gap itu dibuang. Sehingga Anda terkonek kembali dengan surga. Nah, ketika Anda terkonek kembali dengan surga, chattingmu dengan gampang dapat jawaban ya dari Tuhan. Amin. Nah, saudara, sebenarnya pola ini sudah lama Tuhan lakukan ya sejak zamannya Adam. Sama seperti Adam dahulu berjalan-jalan bersama Tuhan di Taman Firdaus ketika hari sedang sejuk, ia hendak mentransfer seluruh pikirannya ke dalam pikiran Anda juga. Amin. Jadi dulu ya Adam itu berjalan bersama dengan Allah. Coba perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa manusia bersembunyi? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi sebelum manusia itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, apa yang terjadi? Apa yang dialami? Apa yang dilakukan oleh Adam kala itu? Jadi kalau ditulis saudara ya, Adam itu umurnya 900 sekian tahun. Itu setelah dia jatuh dalam dosa. Ya. Setelah dia jatuh dalam dosa, manusia harus mati. Ya. Nah, orang mati hidup itu kan sebenarnya dihitung mundur. Dihitung mundur dari jumlah nanti dia mati umur berapa, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang ulang tahun disebut panjang umur, tambah umur. Sebenarnya kurang umur malahan tuh enggak ya? Karena jatahnya semakin kurang tiap tahun. Betul enggak? Jadi kalau orang jatahnya 120 tahun nih, 55 tahun. Tahun depan 56 tahun. Berarti kurang satu lagi dong. Itu tambah satu lagi mau 7. Kurang satu lagi. Mendekati jatah umur hidupnya, bukan? Nah, jadi Adam itu disebut dia mati umur 900 sekian tahun itu, 30 tahun itu ya. Nah, itu sebenarnya setelah dia jatuh dalam dosa. Sebelum dia jatuh dalam dosa, Adam itu sudah bergaul dengan Allah. Berapa lama? Gak ada yang tahu. Karena pada waktu Allah menciptakan manusia kala itu, unlimited, ya, nggak pernah dibatasi umurnya. Tuhan bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Kalau nggak makan, mati nggak? Nggak mati. Betul nggak? Jadi Adam itu kalau nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat, umurnya bisa miliaran tahun, sudah. Ngerti ya sudah ya? Nah, gara-gara dia makan, akhirnya umurnya nggak sampai 1000 tahun. Nah, nangkep ya? Nah, sebelum dia makan itu apa yang terjadi hubungannya dengan Allah? Setiap hari sejuk, ternyata Tuhan Allah itu selalu datang ke Taman Eden itu. Ngapain Tuhan Allah itu jalan-jalan ke Taman Eden? Mau kongko, mau ngobrol sama Adam dan Hawa. Untuk apa tujuannya? Tuhan Allah itu mau mengisi otaknya Adam itu dengan pikirannya Kristus. Amin. Dengan pikirannya Allah. Sebenarnya orang belajar itu kan diomongin terus, betul? Anda dari SD, SMP, SMA, university, itu enggak ya? Nah, apa yang Anda lakukan sampai pikiranmu penuh dengan ilmu itu? Anda kan diocain terus ya. Sama guru SD ini Budi, ini Bapak Budi, Budi kemana lagi? Nah,
Lalu diajak nulis gitu ya. Nah, nanti mulai ada pelajaran ini tentang IPA, IPS, segala macam gitu ya. Biologi dan sebagainya. Lalu terisi pikiran Anda, bukan? Bagaimana cara mengisi pikiran Anda? Orang-orang lain tuh. Diomongin, betul nggak ya? Dikasih tahu. Jadi Allah dulu ketemu dengan Adam, ngobrol. Sehingga Adam setiap hari ada update. Ada pembaruan. Oh, ada begini toh. Ada begini toh. Ada begini toh. Ya, karena apa? Tuhan selalu membawa pikiran yang baru. Pikiran yang baru, pikiran yang baru. Apa yang belum pernah Adam mengerti, setiap hari Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Ya. Tapi ternyata loadingnya belum full. Baru 0, berapa persen. Si Adam ini sudah pindah jalur. Ya, dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, itulah awal musibah daripada manusia. Sehingga manusia dikatakan mati alias disconnection. Putus hubungan dengan Allah. Nah, ketika manusia putus hubungan dengan Allah, disitulah Allah berhenti intervensi dengan manusia. Lambat laun, lama-lama, manusia nggak pernah lagi mendengar suara Tuhan. Betul? Jadi kalau ada tema tentang mendengar suara Tuhan atau pelajaran tentang mendengar suara Tuhan, selalu mendesak. Susah itu. Aku nggak bisa dengar. Kenapa Anda selalu punya perasaan seperti itu? Anda mewarisi tabiat dari engkongmu, yaitu si Adam itu. Ya, dia mewariskan sampai keturunannya tak mendengar suara Tuhan. Tapi Yesus datang ke dalam hidup Anda, dia berikan hati yang baru, roh yang baru di dalam hidup Anda. Dan sekarang pola yang baru ini mulai diajarkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, kita hidup bukan karena berpikir, kita hidup karena mendengar. Amin. Mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita semuanya. Nah, Bapak Saudara, ini mulai pembelajaran yang baru bagi kita semuanya ya. Tadi dikatakan Saudara bahwa dia juga pikiran juga. Allah itu punya keinginan bahwa dia pengen manusia yang ditebus itu mengerti apa yang sedang dia pikirkan. Ya. Tapi karena manusia itu cenderung selalu minta perhatian dari Tuhan, nggak memperhatikan Tuhan, sehingga kita nggak tahu apa yang sedang dipikirkan Tuhan, bukan? Tuhan itu selalu kita cecer, ya, dengan apa yang Anda pikirkan, pergumulan-pergumulan Anda. Oh Tuhan, Engkau tahulah apa yang sedang saya gumulkan, apa yang sedang saya pikirkan. Sekarang berhenti ya, walaupun ada pergumulan dalam hidup Anda, pikiranmu penuh dengan masalah sekalipun, mulai ya, jangan tawarkan pikiranmu itu kepada Tuhan lagi. Tuhan, memang hari ini pikiranku penuh dengan masalah. Aku nggak ambil pusing. Aku mau ubah konsepnya. Tuhan, apa yang Engkau pikirkan? Betul nggak ya? Apa yang Engkau pikirkan? Apa yang sedang Engkau pikirkan? Melihat keadaanku seperti ini. Nah, diubah ya. Nggak usah pamerin. Tuhan tuh tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Sekarang persoalannya, Anda tahu nggak apa yang sedang Tuhan pikirkan? Nah, ini kuncinya. Kunci pembaruan ya. Tuhan tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Tapi apakah Anda tahu apa yang sedang Tuhan pikirkan? Untuk mengalami pembaruan, Anda harus tahu apa yang Tuhan sedang pikirkan itu. Sekarang pertanyaannya, Pak, apakah ada orang yang memiliki pikiran Kristus? Ini kayaknya mustahil banget. Ya, orang bisa memiliki pikiran Kristus. Yuk kita lihat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Perhatikan di sini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan?
sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Memang ayat ini saudara kita perhatikan ya. Kalau dihitung-hitung, kalau dipikir-pikir, siapa yang bisa mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Seolah-olah hal ini nggak mungkin bisa terjadi, ya, untuk bisa memiliki pikiran Tuhan. Tapi Paulus ini menulis, ya, di ayat yang sama dalam pertanyaan yang sering juga ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Paulus ini juga menyisipkan kalimat ini. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Memang kelihatannya sulit. Bagi orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti tentang Allah ini kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata zaman Paulus ini, Paulus bilang, kami. Kata kami itu artinya lebih dari satu, betul? Kalau hanya Paulus akan berkata, tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Kalau Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus, itu artinya bukan hanya Paulus. Kala itu yang sudah memiliki pikiran Kristus. Nah, siapa lagi, Pak? Ya pasti murid-muridnya Paulus, betul? Sahabat-sahabat Paulus yang punya gaya hidup seperti Paulus. Paulus berkata, kami punya pikiran Kristus. Nanti Anda lihat cara hidupnya Paulus itu seperti apa. Kalau Anda tiru cara hidupnya Paulus itu, ya, Anda nanti akan melihat dampaknya dalam kehidupan Anda. Mengerti tentang pikiran Kristus itu hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu bisa Anda lakukan juga, dan Anda juga boleh mengalaminya dalam kehidupan Anda. Sampai suatu hari nanti, Anda juga bisa berkata, aku juga loh. Ketika Anda membaca ayat ini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Anda bisa jawab, aku juga. Aku juga punya pikiran Kristus. Berapa kali Tuhan Yesus menuang pikirannya, memberikan ide, memberikan gagasan, dia memberitahu tentang rencana dan rancangannya ke dalam diri saya. Kenapa? Karena saya mau tanya kepada Tuhan tentang apa yang sedang saya alami, tentang situasi apapun itu. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, orang-orang yang lahir baru itu, dari awal sebenarnya Tuhan Yesus itu punya keinginan. Ketika dia masuk ke dalam hati Anda, dia itu kan ajak Anda makan, betul nggak ya? Jadi Tuhan Yesus itu kayak orang Chinese itu ya. Lalu ketemu orang itu, ya ciak. Ajak makan. Ya. Nah, itu Pak Gideon, kapan ke Kelapa Gading? Ngapain? Ciak. Ciak. Lalu ya, ngajaknya ciak aja gitu ya. Nah, makan. Yesus kan juga begitu ya. Barang siapa mengundang aku masuk ke dalam hatinya, ya aku akan masuk, lalu mereka makan bersama dengan. Nah, saudara, jadi ajak makan ya. Makan apa kira-kira? Nah, makan apa? Perhatikan di sini ya, kelanjutan dari pelajaran kita. Melalui makan firman-Nya setiap hari, yakni rema yang Anda dengar di dalam hati Anda, ia mengisi pikiran Anda dengan pikirannya dan perhatikan. Ia juga makan bersama Anda. Amin. Nah, saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga bertumbuh di dalam Anda karena mengucapkan kata-kata yang didengarnya dari Allah Bapa. Baca dulu dalam Wahyu 3:20. Ini ayatnya ya. Dasar dari apa yang akan saya jelaskan di sini. Lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia
dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tadi dikatakan ya, melalui makan firman setiap hari. Mungkin Anda bertanya, Pak, yang dimaksud makan setiap hari itu apakah saya harus baca setiap hari Alkitab seperti itu? Boleh saja untuk pemula. Ya, untuk pemula boleh saja Anda baca Alkitab. Ya, nah kalau Anda nggak baca Alkitab, Anda nggak ngerti apa yang diwariskan oleh Tuhan, yang ditinggalkan, yang pernah terjadi, ya, kisahnya bagaimana. Nah, awalnya seperti itu. Tapi nanti Anda tahu, ternyata ya, makan firman setiap hari itu adalah makan rema. Rema itu apa? Rema itu beda dengan logos. Ya. Ada orang sudah 10-15 kali baca Alkitab. Tapi ketika saya tanya, kamu dengar suara Tuhan enggak? Wah itu Pak, saya belum bisa dengar suara Tuhan. Anda kaget ya? Sudah baca Alkitab, selesai katam 15 kali. Ya, sudah baca dari Kejadian, Wahyu, balik lagi, sampai 15 kali. Saya tanya, pernah dengar suara Tuhan enggak? Enggak pernah tuh. Ya. Tapi kalau saya tanya tentang pengetahuan tentang Alkitab, wah dia tahu semuanya. Ya, detail semuanya. Setiap baca kalau macam dia akhirnya tambah ngerti seperti itu, ya. Tapi apa yang dia baca itu tak pernah menjadi tuntunan dalam hidupnya. Bahkan kadang-kadang pengetahuan yang dia baca itu, firman logos yang dia baca itu, kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang dia hadapi dan apa yang sedang dia alami. Contoh ya, umpama, Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, saudara. Nah, banyak hal ya tentang hidup berkelimpahan ya, itu terjadi dalam, tapi dia mengalami banyak kekurangan. Ya. Hidupnya itu susah terus. Kalah terus dan sebagainya. Seolah-olah firman itu hanya pemberitahuan atau sesuatu yang indah tapi nggak pernah terjadi dalam kehidupan dia itu. Ya. Lalu dia coba mulai mengakui klaim tapi nggak terjadi juga. Sampai akhirnya dia bosan. Berdiri cawan ayat itu menurut ya Filipi 4 katakan begini ya. 13 dan 19 berkata seperti ini. Dia klaim tapi nggak pernah terjadi. Akhirnya dia bosan pengakuan iman seperti itu. Nah, terus saya bilang begini. Sebenarnya kamu ditolong bukan karena logos. Tapi kamu ditolong oleh karena rema. Ya. Apakah Tuhan bicara kepada Anda atau tidak? Tentang ayat itu. Kalau Tuhan bicara tentang ayat itu, dan itu menjadi bagian hidup Anda, ayat itu akan berlaku untuk hidup Anda. Dan ayat itu akan menjadi rema di dalam hidup Anda. Kenapa? Karena Tuhan memberikan ayat itu untuk Anda. Amin. Nah, saudara, jadi tuntunan Allah itu tidak berarti kalau Anda sudah baca Alkitab, lalu semua ayat itu menjadi bagian Anda. Tidak. Rema itu adalah ya, di mana Tuhan berfirman kepada Anda saat itu. Ya, itu namanya rema. Nah, bagaimana Anda bisa mendengar Tuhan berfirman saat itu? Ketika Anda mengalami situasi apapun juga, ya, saat itu Anda tanya sama Tuhan, lalu Tuhan berfirman, Dia menjawab Anda. Jawaban Tuhan itu adalah firman saat itu alias rema. Amin.
mungkin Tuhan mengingatkan Anda juga melalui Roh Kudus tentang ayat di dalam Alkitab. Boleh, ya, bisa terjadi. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan peneguhan juga. Kadang-kadang itu Tuhan memberikan jawaban secara langsung kepada Anda juga. Suka-sukanya Tuhan. Nggak harus pakai ayat juga, betul? Nah, itulah yang disebut rema, amin. Jadi nggak harus pakai ayat. Ya, nggak harus pakai ayat. Ya, ketika Tuhan berbicara dan menjadi rema dalam kehidupan Anda. Nah, itu yang disebut makan firman setiap hari. Yaitu rema yang Anda dengar di dalam hati Anda, lambat laun akan mengisi pikiran Anda dengan pikirannya. Lalu Anda mulai memperhatikan juga apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Amin. Ketika Anda memperhatikan firman itu menjadi bagian Anda. Firman itu menjadi kehidupan dalam hidup Anda. Amin. Dan apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia yang mengatakannya, dia juga yang akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau Anda dapat remanya, saya percaya tinggal tunggu waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik ya. Bisa hari itu juga, bisa besok, bisa 2 hari, bisa seminggu, tapi pasti terjadi. Kenapa? Karena dia yang ngomong. Dia yang ngomong. Nah, orang yang mendapatkan rema artinya mendapatkan kepastian dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang nangkep ya. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Gampang. Ya. Konsep hidupnya diubah. Dalam segala situasi, jangan mikir sendiri. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang engkau pikirkan dalam perkara ini? Kalau engkau menghadapi masalah seperti apa yang sedang aku alami ini, lalu tunggu jawaban Tuhan. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan itu, terima dengan iman. Terima kasih Tuhan atas nasihatmu. Terima kasih Tuhan atas arahanmu. Aku percaya Tuhan. Apa yang kau katakan ini pasti terlaksana, pasti terjadi dalam kehidupan saya. Amin. Nah, saudara Anda tahu ya, ketika Tuhan Yesus di muka bumi, dia berfirman kepada orang-orang yang punya masalah, kepada orang lumpuh, dia berkata, angkat tilammu, bangun, dan berjalanlah. Si lumpuh itu dapat rema, betul? Jalan nggak? Jalan nggak? Jalan. Si buta, bukan dari gua hantu, bukan ya. Nah, si buta, yang buta dari awal tuh, dari lahirnya. Ya, Tuhan Yesus aduk tanah diludahin itu ya, lalu tempelin ke mukanya, ke matanya si buta itu. Lalu Tuhan bilang, pergi, basuh dirimu ke kolam Siloam, maka kamu akan melihat. Orang itu ngikutin arahan. Basuh. Habis dibasuh bersih lumpurnya gitu. Tahu-tahu dia bisa melihat. Wow. Amazing ya. Luar biasa seperti itu. Terjadi. Artinya, si buta ini mendapat rema. Amin. Yesus itu. Dosamu telah diampuni. Sekarang sembuh. Sembuh. Dia sembuh karena apa? Karena omongan. Karena rema. Amin. Karena rema. Satu kali, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengalami krisis ya. Di hadapan 5.000 orang. Dia harus kasih makan semuanya. Yang ada cuma 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Nah, Yesus angkat. Amin. Yesus angkat. Dia mengucap syukur. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ketika dia angkat kepada Bapaknya. Yesus berkata, ini cukup. Betul nggak ya? Bahkan lebih. Ya, ini cukup bahkan
lebih. Coba Bapak Saudara, dalam kondisi yang sama, ketika Anda menghadapi ketidakberdayaan seperti Tuhan Yesus begini, ya, targetnya 5.000, modalnya yang ada cuma 2 ekor ikan sama 5 ketul roti. Pikiran dari murid-murid itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus, bukan? Murid-murid itu waktu menemukan 5 roti, 2 ekor ikan, mereka bawa kepada Tuhan Yesus, mereka berkata, Guru, hanya. Kata hanya itu artinya, mana mungkin bisa kasih makan mereka, betul nggak ya? Ini kan kurang, betul? Nggak cukup. Tapi ketika pindah ke tangannya Yesus, hal yang sama, di tangan orang lain, dia bilang kurang, nggak cukup, tapi di tangan Yesus, pikirannya beda. Yesus berpikir beda dengan murid-muridnya. Yesus bilang apa? Cukup, bahkan ada sisanya. Muridnya bilang apa? Nggak cukup. Betul nggak ya? Nah, saudara, kalau Anda mau tanya pada Tuhan, Tuhan, ya, apa yang kau pikirkan dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti ini? Kalau aku mikir nggak cukup, tapi apa yang kau pikirkan? Tuhan kasih jawaban. Cukup, nak, bahkan lebih. Betul nggak? Nangkep nggak, saudara? Saya kasih contoh-contoh seperti ini. Anda mau tukar nggak pikiran Anda? Mau nggak mengalami pembaruan cara berpikir? Ya, jadi ubah, ya, mengalami pergantian cara berpikir itu loh. Ganti cara pikiran manusia dengan pikirannya Allah. Sampai Anda akan berkata seperti Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Kristus bilang, cukup, bahkan lebih. Amin. Yuk coba saudara ya, kalau Anda mungkin dalam kehidupan Anda hari-hari ini, tiap akhir bulan selalu kasbon, selalu kurang, ya, utang sana, utang sini. Karena Anda anggap pendapatan tiap dapat gaji, selalu pikirannya apa? Aduh, gak cukup. Betul nggak ya? Siapa yang berpikir seperti itu? Gak usah angkat tangan, angkat hati saja. Gak usah angkat tangan ya. Ya, coba yang sedang mengalami seperti itu. Setiap terima gaji gitu ya, selalu bilang, aduh, gak cukup. Betul nggak ya? Itu kan pikiranmu, betul? Mau ganti pikiran nggak? Tanya Tuhan Yesus. Nanti gajimu dipegang Tuhan Yesus. Ya. Yang sama jumlahnya itu, nanti bunyinya beda. Siapa bilang nggak cukup? Ini cukup, bahkan lebih. Amin. Nah, saudara, ini harus dilatih. Amin. Ini harus dilatih. Ya, ini harus dilatih tiap hari. Tuker pikiran. Amin. Tukar pikiran dengan Tuhan Yesus. Sampai setiap hari aku memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus berkata, ini cukup, ini lebih, ada sisanya. Amin. Ya, orang geleng-geleng. Mana mungkin. Yuk kita buktiin. Tuhan Yesus, ya, Allah itu sering mengadakan banyak mujizat, bukan? 1 tetes minyak bisa jadi bergentong-gentong, bukan? Bisa bayar utang. Sampai ada sisanya untuk hidup mereka. Si janda Nabi itu, ingat ya? Nah, karena dengerin omongnya Elisa. Elisa itu gambaran Allah penolong. Janda Sarfat, betul? Sama Elia itu. Ya, segenggam tepung, setetes minyak, dimakan nggak habis-habis. Kok bisa? Karena perkataan Elia beda dengan si janda itu. Si janda itu berkata, ini hanya segini.
Saya makan yang terakhir dengan anak saya dan besoknya nunggu mati. Tapi Elia bilang apa? Tidak. Kalau kamu dahulukan aku, kamu tidak akan mati sampai panen itu tiba. Berpikirnya beda, bukan? Hal yang sama, tapi beda cara berpikirnya. Ayo coba ya, praktek ini. Nanti bikin lapor kesaksian. Pak, setelah saya menangkap pelajaran tentang pikiran Kristus ini, itu mengubah hidup saya luar biasa. Apa yang tak pernah dilihat mata itu, betul-betul terjadi, Pak. Luar biasa. Konsep berpikir harus dirubah. Saya tidak mau mikir sendiri lagi, segala sesuatu. Saya adopsi pikiran Tuhan itu. Nah sekarang bagaimana Tuhan itu mau bicara dengan Anda setiap hari? Dia kan Anda undang di dalam hati Anda, bukan? Dia akan berfirman melalui hatimu. Dan hatimu nanti akan mempengaruhi pikiranmu. Betul? Ya. Oke. Jadi sekarang perkara ini sumbernya adalah dari hati. Amin. Tuhan melakukan penggantian pikiran Anda yang lama melalui hati Anda. Sumber segala macam pikiran itu berasal dari hati. Bila hati seseorang murni, maka pikirannya juga akan murni. Amin. Jadi mau Anda mengalami pikiran yang baik, jaga hatimu. Yang muncul dalam hati ini harus sesuatu yang membangun, yang sumbernya dari hati yang baru itu. Nah, saudara, dari hati Anda, Tuhan akan berbicara terus-menerus bila Anda beri kesempatan. Nah, kalau nggak diberi kesempatan, dia ngalah, saudara. Dia nggak ngomong. Biasanya seperti itu. Beri kesempatan. Dua pribadi itu cari kesempatan sebenarnya. Yang satu maksa, yang satu butuh ya nunggu kerelaan Anda. Maksud Anda siapa? Maksud saya siapa? Dua pribadi ini. Si iblis. Dia nunggu kesempatan, bukan? Ya, dia keliling, berjalan, cari kesempatan, bukan? Nah, kadang-kadang dengan liciknya dia menerobos ke dalam diri Anda. Paulus bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi hari ini, Paulus juga bilang, beri kesempatan kepada Tuhan. Amin. Kalau Anda nggak memberi kesempatan kepada iblis, sekarang kesempatan itu harus Anda berikan kepada Tuhan. Tuhan, aku beri engkau kesempatan untuk intervensi terus setiap hari di dalam kehidupanku. Ya, setiap hari bilang, Tuhan, tuntun jalanku. Tuhan, aku perlu engkau. Tuhan, katakan sepatah kata saja. Amin. Nah, Tuhan nyatakan kehendakmu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus selalu dilontarkan. Amin. Nah, lebih sering melontarkan kalimat seperti ini daripada keluhan Anda. Amin. Mulai ya. Coba nanti pola gaya hidup Anda mulai dibaharui seperti itu. Nah, setelah itu, setelah Anda beri kesempatan, lalu dia mengambil kesempatan itu, lalu Anda mulai lakukan, dengarkan suaranya di dalam hati Anda. Ya, ketika Anda beri kesempatan, dia akan berbicara kepada Anda. Lalu Anda dengarkan suaranya, apa arahannya, apa nasihatnya. Kadang-kadang, saudara, dalam chatting kami ya, waktu kami chatting dengan Bapa atau Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mereka, tiga pribadi ini, dia akan selalu memanfaatkan apa yang saya berikan kepada dia. Contoh begini ya, kalau saya beri waktu dia 1 jam, dia akan berbicara pada saya 1 jam. Kalau saya hanya beri waktu dia berbicara 5 menit,
dia akan berbicara cukup 5 menit. Dia fleksibel, dia menyesuaikan waktu yang Anda sediakan. Jadi ketika Anda ambil waktu untuk chatting, mau mendengar suara Tuhan, Anda harus prepare dulu waktunya, ya. Nah, atur dulu, jangan sampai di tengah-tengah mendengarkan suara Tuhan begitu, lalu bentar ya Tuhan, sorry ya, itu ada WA masuk, jangan-jangan ada orderan tuh. Nah, tanggalkan dulu nih semua beban dan handphone Anda. Ya, nah, saudara, kadang-kadang orang itu aneh ya. Saya pernah melihat ada orang sedang berdoa segala macam tuh. Tahu dia sambil nelpon tuh, ya loh. Loh, sampai kan dia telepon Roh Kudus. Lagi doa macam itu. Orang makan ya tak hori makan sekarang. Ya sebentar ya, aku udah balik lagi doa. Hori makan isi kadang marah. Lah sudah. Lucu ya kadang-kadang orang itu. Keganggu. Kepotong di situ. Nah, itu orang konsentrasinya masih pecah, ya. Nah, coba mulai tanggalkan, ya. Silent lah, ya. Atau matiin handphone Anda sampai jam selesai Anda doa baru Anda buka. Ya. Nah, Anda buka, tak kita. Nah, nanti lihat nih. Kadang-kadang Tuhan bikin surprise-nya di situ. Ya. Satu kali saya ingat ada orang yang dikondisikan oleh Tuhan ya, dia ikut pelayanan kami. Lalu satu kali di tempat di daerah itu yang nggak ada signal, saudara ya, yang nggak ada signalnya gitu. Lah, dia kan orang bisnis nih. Selama 2-3 hari itu dia terputus hubungan kalau macam itu. Memang awalnya dia gelisah, resah dan sebagainya gitu. Tapi setelah hari ketiga lalu kita pergi ke kota begitu. Nah, di situ signalnya mulai ada, dia kaget, saudara. Di situ ternyata SMS, waktu itu belum ada WA gitu ya. Baru BB itu waktu itu sama SMS itu ya. Loh, SMS itu banyak tuh ya. Dan dia kaget. Lalu dia tunjukin ke kami. Belum pernah ada orderan segede ini. Ya. Lalu dia mengucap syukur. Dia berkata, untung Tuhan, 3 hari engkau buat aku tidak melihat SMS ini, ternyata. Nah, saudara, kadang-kadang kita khawatir ya. Wah, ini kalau nanti saya ini, bagaimana kalau di tengah-tengah doa ada telepon begitu, ada orang begini lah. Anda masih khawatir, betul nggak? Berikan waktu sepenuhnya dengan Tuhan. Ketika engkau bisa menghargai Tuhan, Tuhan akan menghargai Anda, betul nggak? Itu menjadi takaran dalam kehidupan Anda. Betapa seriusnya Anda dengan Tuhan, Tuhan akan serius juga dengan Anda. Amin. Bangun kehidupan seperti ini, ya. Nah, saudara, kalau Anda sudah mulai ya menangkap, mendengar suara Tuhan, nah mulai bikin catatan. Jadi kalau Anda berdoa, Anda boleh bawa laptop itu ya, atau komputer ya, atau mungkin kertas juga boleh ya. Lalu tuliskan di komputer atau laptop Anda, lalu kumpulkan terus itu menjadi bahan yang menggantikan pola berpikir Anda, menjawab pertanyaan Anda, memberi solusi yang tepat bagi Anda, dan juga hikmat Kristus akan bertumbuh dengan cara seperti itu. Tapi saudara, ketika Anda chatting, mungkin kadang-kadang dia berbicara apa yang tidak Anda mengerti, dan nggak mengena, nggak ada kaitan dengan hidup Anda saat itu. Tapi kadang-kadang Tuhan itu menaruh jawaban di depan, saudara, sebelum masalahnya tiba. Nah, ketika Anda tanya Tuhan nanti, Tuhan jawabannya apa ini? Tuhan hanya mereview Anda tuh. Kemarin kan kamu chatting sama saya. Saya sudah berkata kan di situ. Itu jawabannya. Oh, gitu ya. Bisa seperti itu. Kadang-kadang untuk diri kita. Saya pernah satu kali sedang chatting begitu, saya catat, sudah ya. Nah, ketika saya catat ya di laptop saya, terus saya nggak mengerti ini. Jawabannya itu panjang, sudah ya. Itu kalau di print itu bisa 4 halaman tuh, saudara. Ya, panjang sekali dia ngomong. Tapi ketika saya baca itu, ini kemana arahnya, gitu ya. Itu cuman nggak ngerti gitu loh. Karena saya nggak ngerti, saya kasih judul tidak ngerti.
Jadi saya simpen, itu lalu saya kasih judul tidak ngerti, dan itu sampai kira-kira hampir sebulan 2 bulan itu yang nggak pernah ada kena mengena dengan chatting yang seperti itu. Tapi satu kali saya sedang khotbah di satu kantor. Nah, sebenarnya saya tiap bulan ada di kantor itu di minggu pertama. Nah, setelah itu ada ibu-ibu, ya. Dia bilang, Pak Gideon, ini panggil Pak Pendeta, masih ada waktu nggak? Kenapa? Saya mau konsultasi, ya. Lalu saya minta izin sama direkturnya di situ. Gimana Pak? Biasanya habis acara itu direkturnya ajak saya makan. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu. Silahkan Pak. Malah dikasih ruangan direkturnya itu, ya. Nah, terus masuk di situ. Nah, terus didampingi saya sama WL-nya itu, ya. Nah, WL yang di persekutuan itu dampingin, lalu dia mulai curhat gitu. Ngomongin sama dia itu loh. Ya. Terus saya tuh bilang begini, Bu, Ibu tadi tuh ngomong apa ya? Kok saya nggak ngerti sama sekali apa yang Ibu omongin tadi itu. Lalu WL sebelah saya tuh bilang begini, Pak Gideon, itu masalahnya sepele jelas banget loh, Ibu itu sudah mengatakannya. Kok Pak Gideon nggak ngerti itu gimana gitu loh. Nah, kata nggak ngerti itu muncul terus sudah, ya. Nah, pertanyaannya aja saya nggak ngerti, apalagi bagaimana saya bisa menjawab dong, ya. Nah, disitulah saya bingung. Saya nanya Tuhan, ada apa dengan ibu ini? Aku nggak ngerti Tuhan, apa yang diomongin dia. Kamu nggak ngerti kan? Iya. Kamu punya file, hasil chatting dengan aku, kamu kasih judul apa? Nggak ngerti. Nyambung sudah. Langsung saya melonjak, langsung saya bilang, Bu, saya nggak ngerti mesti jawab apa sama ibu. Tapi saya pernah chatting, dengan Bapak Surgawi, dan saya kasih judul nggak ngerti, kayaknya ini berguna bagi ibu. Saya buka laptop saya, ibu ini saya suruh membaca. Ketika dia baca, dia bilang, Pak, ini gue banget, Pak. Ini bener, Pak. Puji Tuhan, gitu ya. Si ibu itu luar biasa. Membaca itu excited sekali, ya. Sampai akhirnya dia bilang, Pak, ini boleh nggak di copy? Tapi saya nggak bawa flash disk, Pak. Gimana kalau di print aja, Pak, segala macam. Lalu saya tanya di kantor itu, tolong di print. Nah itu di print hampir 4 lembar. Ternyata chatting saya tadi itu untuk orang lain tuh. Untuk si ibu itu. Ya. Nah, Tuhan bicara. Pikiran Kristus, karena saya hamba Tuhan, ada orang lain juga yang kadang-kadang, mungkin dia belum bisa dengar suara Tuhan, dan butuh jawaban seperti itu. Tuhan berbicara dengan saya. Taruh pikirannya. Sehingga saya bisa memberikan pikiran Kristus itu kepada orang lain juga. Seperti itu loh. Ya. Nah, indah sekali ya. Tidak terjadi hanya untuk diri saya. Tapi itu juga kadang-kadang Tuhan berfirman untuk orang lain juga. Nah, kalau saya mempersiapkan khotbah, apalagi saudara, saya selalu bersandar. Tuhan, bicaralah. Bukan aku yang khotbah. Engkau yang khotbah. Aku tidak sedang mengkhotbahkan engkau. Tapi jadikan aku hanya juru bicaramu. Apa yang engkau tuang, ide gagasanmu yang saya tangkap, itu saja yang boleh nanti yang akan saya sampaikan ke dalam jemaat tadi. Nah, saudara, beda lagi ya. Tuhan, urapi saya Tuhan. saya. Doanya bukan begitu lagi, saudara. Tugas kita hanya menangkap suara Tuhan. Ya. Nah, nanti apa yang Tuhan tuang, itulah yang Anda sampaikan. Hasilnya pasti keren. Amin. Nah, kadang-kadang Tuhan bicara melalui hati. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, ini kalau hatinya belum diperbaharui. Markus 7, 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan,
perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, nah saudara, jadi ini dari hati orang. Kalau hatimu diperbarui Tuhan, Tuhan bicara dari hatimu, yang timbul bukan seperti itu. Justru hal-hal yang sebaliknya. Nah, saudara, sekarang lanjut dikit. Ya. Hasil daripada kita mendengar suara Tuhan, menangkap pikiran Tuhan, nanti akan mendapatkan pengetahuan dan pengertian. Prinsipnya seperti ini. Dengan hati orang menangkap pengertian yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dan dengan pikiran pengertian itu dijabarkan dalam rencana dan tindakan. Dengan pikiran Anda memperoleh pengetahuan, ya. Dengan hati orang menangkap pengertiannya, ya. Dengan pikiran Anda memperoleh pengetahuannya. Jadi Anda nangkep ngertinya itu di hatimu itu. Ya. Ketika Tuhan bicara, nanti muncul pengetahuannya. Pengetahuannya Anda akan muncul dalam pikiran Anda. Dalam bentuk apa? Kesimpulan-kesimpulan yang boleh Anda simpulkan itu. Ya. Nah, saudara, lanjut lagi. Pada umumnya, Anda bisa mengetahui sesuatu dengan jelas dahulu, baru mengerti maksudnya. Tapi waktu Adam diciptakan dahulu, ia menangkap pengertian-pengertian dari Tuhan. Dengan hatinya dahulu, baru mengetahui dengan pikirannya apa yang dimaksud oleh Tuhan. Amin. Nah, setelah dilahirkan baru, Anda harus berlatih untuk menangkap pengertian dengan hati yang baru mengetahui kebenarannya dengan pikiran baru Anda. Ya, jadi Anda bukan tahu dulu baru ngerti, itu enggak. Anda ngerti baru tahu. Ini beda, saudara. Ya, jadi ngerti dulu baru tahu, bukan tahu baru ngerti. Ya, nah, ngerti itu kan apa? Tuhan yang ngasih tahu. Setelah Tuhan kasih tahu, Anda baru tahu, betul nggak itu? Selama ini kan enggak. Anda tahu dulu, tapi Anda nggak ngerti. Ya, ada fakta, ada realita, ya terjadi di dalam kehidupan Anda, tapi Anda sering nggak mengerti, bukan? Nah, baru ngerti belakangannya. Ngerti dulu, baru tahu. Amin. Nah, itu yang terjadi pada Adam dulu kan ya. Nah, diciptakan untuk menangkap pengertian-pengertian, ya dengan hatinya dia baru mengerti pikiran apa yang dimaksud oleh Tuhan itu. Filipi 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Jadi Paulus berdoa supaya kita penuh dengan pengetahuan dan segala macam pengertian. Nah, mengerti itu bukan dengan otak. Ya, Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka, ya, menyembuhkan mereka. Jadi ngerti dengan hati. Jadi kalau kita belajar jangan dengan pikiran, belajarnya dengan hati, dan nanti baru hatimu ngerti, ya. Lah pengetahuannya Anda tangkap dengan pikiran yang baru tersebut, ya. Markus 8:17. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham atau mengerti dan mengerti? Belum pekakah kamu? Nih kalau dalam terjemahan yang lain katakan, ya, masih degilkah hatimu? Ya,
Belum pekakah hatimu? Ya. Nah, saudara, ke suatu hari, ya, Tuhan Yesus itu jalan-jalan dengan muridnya, mau masuki daerah orang Saduki. Tuhan Yesus bilang begini, hati-hati dengan ragi orang Saduki. Mereka ribut. Yang paling disalahkan si Yudas. Karena Yudas itu bendahara yang pegang duit. Lu gimana sih pegang duit? Tadi pas pergi sekalian dong beli roti. Sekarang guru bilang tuh, hati-hati ragi. Itu gara-gara kita nggak bawa roti tuh. Mendengar muridnya ribut seperti itu. Yesus menengahi mereka. Apa yang kamu ributkan? Itu rotinya nggak dibeli sama Yudas. Saya bicara tentang apa? Kamu mikir apa? Ya, saya sedang bicara tentang ragi orang Saduki. Kenapa kamu mikir roti? Ya, sebenarnya Yesus sedang bicara tentang ajaran orang Saduki, disebut ragi Saduki. Masalah roti, Yesus bilang, kalau Anda lanjutkan ceritanya ya. Kalau masalah roti, kamu nggak usah khawatir. Berapa kali kamu melihat mujizat yang aku lakukan, bukan? 4.000 orang kenyang dengan berapa roti? 7 roti. Sisanya berapa? 7 bakul. Betul? Nah, 5.000 orang kenyang dengan berapa roti? 5 roti. Sisanya berapa? 12 bakul. Kamu lihat betapa mudahnya memperbanyak roti seperti itu di tanganku. Ya, Yesus bilang gitu ya. Masih degilkah hatimu? Ya. Kok kamu nggak ngerti? Nah, loh, saudara. Kenapa? Murid-murid itu nggak pernah belajar dengan hati. Yesus ajarin, jangan dipengaruhi dengan fakta. Ada konfirmasi peneguhan hati. Itu jauh lebih kuat daripada apa yang Anda lihat di sekitar Anda. Amin. Siapa yang pernah mengalami fakta yang terjadi di depan Anda yang sangat mengkhawatirkan. Tapi tahu ada suara hati dalam hidupmu, dalam dirimu. Jangan takut. Ya, orang Korea bilang ojo wedi. Nah, jangan takut. Ya, ketika Anda sedang ragu, sedang bimbang, merasa nggak mampu, lalu ada peneguhan di sini. Kamu bisa. Kamu dapat. Dengar ya? Fakta dengan apa yang di hati berbeda. Bisa terjadi ya? Mungkin Anda sedang sakit. Semua orang bilang nggak bakal sembuh. Bahkan dokter sudah angkat tangan. Nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi Tuhan bilang, kamu sembuh. Hidupmu dipengaruhi oleh apa? Fakta dong. Kata orang, bukan? Tapi pernah dengar Tuhan bilang gitu nggak? Kenapa nggak dengar? Karena nggak pernah nanya. Anda tanya Tuhan. Tuhan bilang, kamu sembuh. Sembuh nggak? Pasti sembuh. Karena dia yang ngomong. Amin. Temukan remanya itu loh. Belajar dengan hati, sampai ngerti dengan hatimu itu. Baru nanti pikiranmu itu dipengaruhi dengan peneguhan yang keluar dari hati itu. Itu menjadi pengetahuan yang baru. Yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Tapi pengetahuan itu melampaui segala hal. Ya, nah saudara, jangan degil hatimu. Amin. Nah saudara, Yesaya 6 ayat 10. Lanjutkan ayat-ayatnya. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya terlekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Amin. Mau sembuh? Ngerti dengan hati. Dapat rema. Amin. Nah, Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Paulus berdoa
kepada jemaat di Efesus, supaya ia menjadikan mata hatinya terang. Orang yang mata hatinya gelap, dia nggak mengerti jalan Tuhan, amin. Tapi yang hatinya terang, diterangi oleh Tuhan. Dia tahu jalan-jalan Tuhan, tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Anda boleh berdoa seperti Paulus. Tuhan, terangi mata hatiku, supaya aku bisa menangkap, mengerti kehendak dan rencanamu dalam kehidupanmu. Aku mau belajar, Tuhan. Ajar aku. Ya, supaya aku nggak jadi orang yang degil. Ya, nah, mulai peka dengan suara Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, besok kita akan lanjutkan kelanjutan dari pelajaran malam hari ini. Kita akan lanjut tentang bagaimana proses menanggalkan pikiran lama dan mengenakan pikiran yang baru itu. Supaya pikiran yang baru itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.